Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya senantiasa kita panjatkan, karena ternyata sampai saat ini dulur-dulurku kuwabeh masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas nikmat kesehatan, sehingga kita sekarang dapat bersilaturahim lagi lewat video saya. Sing nomor loro, kita masih diberikan tetap iman, sehingga hal-hal yang senantiasa kita lakukan mengarah kepada kebaikan-kebaikan, karena dengan iman kita akan melaksanakan segala sesuatunya dengan tujuan untuk menggapai ridhone Gusti Allah, dulur. Amin ya robbal alamin. Dulur, khususnya warga kota Jombang yang belum kenal, perkenalkan dulu. Mungkin sampean tiba-tiba melihat di YouTube panjenengan terus lewat beranda saya, video saya, maka sebelumnya saya perkenalkan. Nama saya Eko Junaidi, dulur. Bolo-bolo teman-teman nyeluk saya Cak Eko Tralala. Karena kadang-kadang saya ini kalau di di dunia per MC-an atau di dunia entertain, kebetulan saya nge-MC, dulur. Satu kadang MC Pranoto Coro ngantenan, MC pengajian, kadang-kadang saya nge-MC 1000 Rebana Muria atau 1000 Rebana Kecamatan Tembelang dan Megalu. Kalau di dunia per MC-an saya dipanggil Cak Eko Tralala. Alhamdulillah. Untuk di video saya kali ini, dulur, saya akan mengajak panjenengan kembali untuk membaca antologi legenda Jombang. Jadi antologi legenda Jombang ini sebuah buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Kang Mas Dian Soekarno ini bukunya loh. Ini buku yang kedua atau Sisik Melik 2. Buku yang pertama sudah saya bacakan semuanya. Mungkin teman-teman, dulur-dulurku yang sudah subscribe di channel saya akan bisa melihat Sisik Melik 1 yang sudah saya bacakan. Antologi legenda Jombang ini menceritakan tentang asal-usul nama sebuah dusun dan desa sing ono ning Kabupaten Jombang, lur. Nah, di samping asal-usul nama dusun dan desa juga nama-nama tokoh di situ, generasi tua waktu zaman dahulu. Ini di sini ada di buku antologi legenda Jombang. Dan nek sampean kepingin mendapatkan buku ini, dewoco-wocoan, sampean bisa menghubungi langsung Kang Mas Dian Soekarno. Kang Mas Dian Soekarno ini adalah penulis bukunya, dan beliau adalah salah satu peduli sejarah Jombang yang napak tilasi terkait dengan nama asal-usul dusun dan desa di Kabupaten Jombang. Kabeh jumlahe piro dusun desa di Kabupaten Jombang yo wakil, lur. Nah, ini Mas Dian sudah menapak tilasi. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Dian yang telah menapak tilasi, dan semua itu dilakukan oleh Mas Dian Soekarno dengan atas dasar niat yang baik, sehingga akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik pula yang dapat kita nikmati bersama. Dan ini merupakan luar biasa kebanggaan warga kota Jombang. Warga Jombang harus berterima kasih dan berbangga diri karena akan tahu dan mengetahui tentang asal-usul nama dusun dan desa yang ada di kabupaten. Tapi ya moco tuku bukune, tau ndelok videoku gak apa-apa nang Tembelang TV. Sama lihat Tembelang TV asal-usul nama dusun dan desa. Di situ insya Allah ada, sudah saya bacakan. Dan luar biasanya lagi, Mas Dian ini butuh waktu yang lama, dulur, mempelajari terkait asal-usul dusun dan desa yang ada di kabupaten. Butuh waktu yang lama tanpa mengenal lelah, Mas Dian ini.
Mas Dian Soekarno. Maka dari itu kita sebagai warga Jombang berbangga dan berterima kasih kepada Kang Mas Dian Soekarno. Oke, saya bacakan lur. Untuk di video saya kali ini adalah membaca tentang asal usul nama dusun Bumi Harjo. Saya di Bumi Harjo Nero. Bumi Harjo iki dusun yang ada di Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo, Kabupaten Jombang, utawa Jombang Kidul. Nah, kalau saya ini Jombang Sentul, Kecamatan Tembelang. Bisa dikatakan ya Jombang Utara juga bisa. Karena kalau dari Sentul ke utara sedikit Bedalawak, nyabrang Bengawan, Sungai Berantas sudah Jombang Utara. Kabu, Ploso, Plandaan, Kudu, Musian. Dusun Bumi Harjo, Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo. Dulur-dulur Bumi Harjo, Kecamatan Nggodo, saya sapa dulu bagaimana kabarnya. Pripun pawartose sami wilujeng? Jelas begitu. Semua punya kabar baik, insya Allah warga Bumi Harjo Nggodo, dan mudah-mudahan Bumi Harjo Nggodo senantiasa diberikan rahmat, dusun yang gemah ripah Allah Jinawi maju dan senantiasa diberikan kesuksesan lancar buat warga dusun Bumi Harjo, Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo, Kabupaten Jombang. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dukuh atau dusun Bumi Harjo merupakan nama baru hasil pemekaran Desa Nggodo pada tahun 1986. Alasan utama dibentuknya dusun Bumi Harjo ini tidak lepas dari upaya pemerintah desa setempat agar lebih mudah mengelola Desa Nggodo sebagai ibu kota kecamatan. Apalagi semakin hari jumlah penduduk terus bertambah. Dengan pemekaran tersebut diharapkan menimbulkan efek berganda. Di samping lebih mudah mengurus wilayah, juga untuk meningkatkan potensi ekonomi warga. Luar biasa ya. Nggodo luar biasa Nggodo. Oke, lanjut. Pemberian nama Bumi Harjo bukan tanpa maksud. Dimulai proses pengusulan hingga realisasinya. Karena tidak hanya prosedur administrasi, melainkan sosialisasi gencar kepada warga masyarakat. Usulan pertama dilakukan oleh Kepala Desa Nggodo, yaitu Bapak Setio Budianto. Nama Bumi Harjo dipilih berdasarkan filosofi dan arti makna sebagai doa. Asmo Kinaryo Jopo. Dalam bahasa Jawa, ini Bumi Harjo bermakna daerah yang ramai. Nah, Asmo Kinaryo Jopo ini diciptakan atau berharap doa yang tulus suci. Sekali lagi, Bumi Harjo adalah merupakan daerah yang ramai dan makmur. Secara filosofis, nama Bumi Harjo mengandung pengertian alfabet pembentuknya, yaitu bangun uripe manungso iman anjalarani rakyat jejeg obere. Nah, artinya bebasnya membangun kehidupan manusia adalah dengan iman, mengakibatkan rakyat tegak semangatnya seperti nyala api yang hebat. Nah, jadi memang kalau masyarakatnya ini dibangun dengan iman, maka semangat yang luar biasa akan tumbuh di dalam masyarakat itu terkait berkehidupan sosialnya, atau akan terjadi perdamaian, ketenangan di daerah itu ketika imane wargane podo kuat. Tapi nek imane wargane gak sepiro kuat dulur, imannya itu tipis-tipis, maka ya gegeran nek nduk wilayah itu.
Gawe kumpulan gegeran. Gawe apa ae gegeran. Penyebab utamanya apa? Imannya tipis. Maka yang perlu dibangun di suatu wilayah atau daerah adalah sebenarnya adalah iman dulu atau jiwanya dulu. Makanya ada nyanyian, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ora kok bangunnya, bangunlah raganya, bangunlah jiwanya. Jiwanya dulu yang dibangun. Nah, kalau jiwanya dibangun, maka raganya atau yang terlihat akan menjadi baik. Itu seperti buku ini. Oke, lanjut. Tata kota daerah Bumiharjo pun disusun sedemikian rupa, termasuk rencana kawasan pendidikan dengan menamakan nama jalan yang diapit tanah-tanah desa yang masih luas dengan nama jalan Pawiyatan, yang berarti sekolah atau tempat mendidik. Nah, oke, Pawiyatan ini artinya dulur adalah panggonan sekolah. Panggonan mendidik iki Pawiyatan. Nek sampean krungu tembung Pawiyatan yo apa yo? Pawiyatan itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk belajar bersama. Dan terbukti 30 tahun berselang kawasan Jalan Pawiyatan, Dusun Bumiharjo menjadi pusat kawasan pendidikan di Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo. Seiring berjalannya waktu, kini Dusun Bumiharjo berkembang sangat pesat. Potensi ekonomi warga pun berkembang seiring pemekaran wilayah yang dimulai sejak tahun 1986 tersebut. Daerah yang dulu bagian wilayah Dusun Nggodo, Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo itu menjadi sangat ramai pol saiki pokoknya. Bumiharjo ini. Tidak hanya kawasan pendidikan, bahkan sarana peribadatan, layanan kesehatan, hingga toko-toko kelontong berjajar rapat di Dusun Bumiharjo. Kini Bumiharjo tidak terkesan sebagai daerah baru hasil pemekaran. Kondisinya bahkan melesat seolah mendahului dusun induknya, yaitu Dusun Nggodo. Nama Bumiharjo kian menyiratkan dan menguatkan satu asumsi yang lebih kental sebagai afirmasi Asmo Kinaryo Joko, bahwa di dalam nama terkandung doa dan pengharapan. Luar biasa, alhamdulillah. Usai saya bacakan itu tadi asal usul nama Dusun Bumiharjo, Desa Nggodo, Kecamatan Nggodo, Kabupaten Jombang. Dulur, narasumber dari cerita ini adalah Bapak Setyo Budianto Cokro Atmojo, mantan Kades Nggodo. Wawancara dengan Pak mantan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 November tahun 2018 di Pasar Nggodo oleh Mas Dian Soekarno, penulis buku ini. Nah, luar biasa. Wis muga-muga apa sing tak sampekno, sing tak wacana lur, manfaati kanggo sampean kuwabe, khususnya ya kanggo aku dhewe. Nah, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.